Ibu sebagai dokter, percaya nggak ada corona? Nggak percaya, Pak. Tidak percaya. Berikan Dr. Louis kesempatan untuk membuktikan bagaimana kalau itu bukan COVID. Saya tunjuk Dr. Louis Owen jadi Sekjen Partai Pandai agar serius menggarap pemilih perempuan dan memberikan porsi keterwakilan perempuan yang besar di parlemen. Wahai warga Indonesia yang bermental berani, mandiri dan maju, tonton terus The Central TV. Corongnya rakyat. Selalu subscribe, like, comment, share, karena milik kita bersama. Ibu sebagai dokter, percaya nggak ada corona? Nggak percaya, Pak. Tidak percaya. Nah, kalau misalnya menyatakan bahwa COVID-19 atau tidak kalau nggak berdasarkan alat, lantas Berikan Dr. Louis kesempatan untuk membuktikan bagaimana kalau itu bukan COVID. pandangan Dr. Louis seperti apa yang disampaikan ketika itu? Yang disampaikan Dr. Louis itu bukan mengetahui itu virus atau bukan gitu. Yang disampaikan adalah Dr. Louis adalah penyebab kematian itu bukan COVID gitu. Interaksi antar obat, itu intinya saya yang membuat saya tertarik sama pendapat Dr. Louis itu adalah interaksi antar obat itu. Itu ada kemungkinan besar di situ. Saya pun bukan mengatakan langsung percaya gitu, tapi masuk di akal, layak diuji coba. Dr. L telah menyebarkan berita bohong dan atau menyiarkan berita atau pemberitaan bohong dengan sengaja yang dapat menimbulkan keonaran di kalangan rakyat dan atau menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah penyakit menular yang ia lakukan di beberapa platform media sosial. Postingannya adalah korban yang selama ini meninggal akibat COVID-19 adalah bukan karena COVID-19, melainkan diakibatkan oleh interaksi antar obat dan pemberian obat dalam 6 jam. Dr. Louis sebagai tersangka karena dianggap menyiarkan berita bohong soal COVID-19 yang menimbulkan keonaran publik. Namun penyidik tidak melakukan penahanan terhadap Dr. Louis karena ia berjanji tidak akan melarikan diri dan menghilangkan barang bukti. Direktur Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri, Brigjen Selamat Wuliandi menyebut, yang bersangkutan menyanggupi tidak akan melarikan diri. Oleh karena itu, saya memutuskan tidak menahan yang bersangkutan. Segala opini terduga yang terkait COVID-19 diakuinya merupakan opini pribadi yang tidak berdasarkan. Farhad Abbas bantu pasien korban meninggal COVID-19, tuntut rumah sakit 10 miliar. Kasus kematian COVID-19 yang tinggi pada Juni hingga Juli 2021 membuat sebagian pihak curiga dan memberikan stempel buruk ke petugas kesehatan atau tenaga kesehatan. Tetapi ada satu hal yang kita harus pahami, bahwa kejadian tersebut selain murni wabah dan juga jumlahnya besar, membuat kewalahan para nakes memang benar adanya. Terkait dengan dugaan keracunan obat, nah ini harus ditelusur ulang. Agar jelas duduk persoalannya, perlu dibuka rekam jejak medis yang harus transparan, agar rakyat tak dirugikan. Ketua Umum Partai Pandai Farhad Abbas menyatakan bahwa jika Partai Pandai menang pemilu 2024, maka rekam jejak medis pasien meninggal akibat COVID-19 harus dibuka rekam medisnya. Jika terbukti meninggal akibat keracunan obat dan salah ambil tindakan, maka rumah sakit wajib mengganti uang duka keluarga korban sebesar 10 miliar per jiwa yang meninggal, katanya. Selain itu, Farhad juga menjanjikan akan memberikan porsi besar pada keterwakilan perempuan di parlemen. Saya tunjuk Dr. Louis Owen jadi Sekjen Partai Pandai agar serius menggarap pemilih perempuan dan memberikan porsi keterwakilan perempuan yang besar di parlemen, kata Farhad meyakinkan. Ayo, dukung Pandai agar banyak kebijakan yang pandai dan menguntungkan rakyat juga perempuan Indonesia.